Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara-saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan tema Allah menggembalakan umat-Nya. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah pada hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 3. Ciptaan baru Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Jubilate yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Marilah kita membacanya secara responsoria dan pada ayat ke-17 kita baca bersama-sama. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka
dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kita baca bersama-sama, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, serta memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Marilah kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Kembali kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan 3. Kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 sampai 3. Tuntun kami domba
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Saya mulai ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sampai sedemikian jauh, tema kita hari ini adalah Allah menggembalakan umatnya. Allah menggembalakan umatnya. Di sini ada dua yang ditekankan, gembala dengan domba. Gembala dengan domba. Kita harus sadar gembala itu siapa? Gembala itu adalah Allah sendiri. Nanti dalam Perjanjian Baru Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Dan dalam Perjanjian Lama, domba itu siapa? Orang Israel. Dalam Perjanjian Baru kita katakan, siapa domba itu? Semua orang yang percaya kepada Yesus itu domba. Jadi itu yang dijelaskan di sini antara gembala dengan domba. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala dengan domba. Yang ditekankan Allah menggembalakan umatnya, Allah menggembalakan dombanya, Allah menggembalakan umat pilihannya. Sekarang tugas Yesus, tugas Allah sebagai gembala apa? Apa tugas Yesus? Apa yang dilakukan oleh Allah sebagai gembala kepada umatnya? Ini yang mau kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah Allah memperhatikan domba-dombanya. Coba kita baca ayat 11 kembali. Sama-sama ya, 1, 2, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan. Akan memperhatikan. Jadi ungkapan memperhatikan ini mengacu kepada konsep Alkitab bahwa Allah itu sangat baik kepada umatnya. Dia memperhatikan, dia peduli kepada kita, dia mengerti kita, dia tahu keadaan kita. Ketika kita susah dia lihat, ketika ada masalah dia lihat, ketika kita bandel dia lihat. Pokoknya Yesus perhatikan. Masih kita ingat lagu Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus memperhatikan kehidupan setiap orang. Setiap orang yang baik dia lihat, yang jahat dia lihat, yang bandel dia lihat, yang rajin dia lihat. Semua apa yang kita kerjakan dia lihat. Oleh karena itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan.
Kalau kita serius mengikut Tuhan, kalau kita serius beribadah, serius mencari Tuhan, Yesus perhatikan setiap tindakan kita. Tapi kalau kita malas, kalau kita main-main, kalau kita tidak serius, kalau kita anggap remeh ibadah itu, Yesus perhatikan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti ini contohnya Bapak Ibu. Saya lagi berkhotbah, Bapak Ibu semua, Yesus perhatikan kehidupan kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan, atau juga kita lagi main game dengan handphone kita, atau main WhatsApp, atau main Facebook, lagi ibadah. Yesus perhatikan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada gembala domba, ada domba. Satu hari ada seorang gembala, dia menggembalakan domba-dombanya. Tapi di antara domba ini, setiap dikasih makan selalu ada saja yang bandel. Ada yang bandel, selalu dia coba dia kasih makanan, tetap juga bandel domba ini. Akhirnya suatu hari gembala itu berpikir, apa yang harus kulakukan supaya dombaku ini menjadi taat, penurut. Lalu dia dapat akal. Waktu dia kasih makan dombanya, dia bawa kayu. Datanglah domba yang bandel itu, mengganggu yang lain. Langsung dia pukul kaki domba itu sampai berdarah-darah kaki domba itu. Pincang dombanya. Sesudah pincang dombanya, lalu ditangkapnya. Lalu dipegangnya domba itu, lalu dikasihnya betadin, dikasihnya obat, diperbannya. Begitu sorenya juga begitu, dibukanya lagi perbannya, lalu dikasihnya lagi betadin, dikasih perban lagi. Tiap hari sampai domba itu sembuh. Lama-lama domba itu jadi jinak. Lama-lama domba itu jadi penurut. Lama-lama domba itu melihat kebaikan daripada sang gembala ini. Tapi akhirnya lama-lama domba itu menjadi domba yang baik. Tapi apa yang kita lihat tadi? Harus dipukul dulu. Harus dipukul dulu baru berubah. Sebaiknya jangan dipukul dulu ya. Kalau kita maunya kita ya baik-baik aja, jangan sampai dipukul Tuhan. Tapi kalau toh juga tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh digembalakan, bandel terus, sudah diingatkan, sudah dinasihati, rajin berdoa, rajin beribadah, kembali ke jalan Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, tapi kita tetap menjauh, bisa Tuhan pukul dengan cara Tuhan tersendiri. Sebab kenapa? Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Sebagai gembala dia memperhatikan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Allah sebagai gembala yang menggembalakan umatnya? Tadi dia memperhatikan, Yesus perhatikan, Allah memperhatikan. Yang kedua yang dilakukannya, Allah mencari domba yang hilang. Allah mencari domba yang tersesat. Coba kita lihat ayat 11 dan ayat 12. Mari kita baca kembali ayat 12 saja kita baca ya. Sama-sama 1, 2 ya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Perhatikan di sini, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba-dombanya. Begitulah aku mencari. Sebetulnya Tuhan itu selalu mencari kita. Walau kita menjauh, dia cari kita. Walau kita bandel, dia cari kita. Walau kita meninggalkan dia, dia cari kita. Sekarang apakah kita mau meresponi tindakan Tuhan yang selalu mencari kita, mencari kita, mencari kita? Kadang-kadang lagi sendirian pun kita bisa Tuhan kasih inspirasi bagi kita. Saya ingat satu cerita di Surabaya. Ada seorang
di Surabaya itu ada namanya dulu Gang Doli, ya. Di Gang Doli itu tempat maksiat, tempat pelacuran. Waktu Ibu Risma menjadi wali kota, itu Gang Doli ditutup. Sebelum ditutup, ada seorang anak perempuan, dulu dia guru sekolah minggu, tapi jatuh ke Gang Doli, akhirnya menjadi perempuan di kegelapan, menjadi perempuan wanita pelacur di situ. Saudara-saudara, sudah lama dia di situ. Satu hari tidak ada pelanggan, dia di kamar, lalu dia terdiam sejenak, dia lihat ke plafon di atas, tiba-tiba ada inspirasi kepada dia, mulai mengingatkan dia, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Kenapa kamu tidak berubah? Mulai dia berpikir. Lalu akhirnya dimulai dia sadar, ya Tuhan, saya sudah salah. Saya sudah salah. Cara Tuhan mencari seseorang, ya Tuhan, saya sudah salah. Saya mau berubah, saya mau kembali kepada Tuhan. Dia ingat kembali masa-masa di sekolah minggu, masa-masa dia remaja yang aktif ke gereja, aktif beribadah, aktif memuji Tuhan. Akhirnya diambil keputusan keluar dari situ, keluar dari lokalisasi itu. Dia tinggalkan, dia keluar, dia pergi ke pemukiman masyarakat, dia sewa kamar di situ. Saudara-saudara, waktu dia sewa kamar, dia tinggal di situ, dia mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang menuntun dia, tapi suara berbicara secara langsung, mengapa kamu tinggalkan Tuhan? Mengapa kamu tinggalkan Tuhan? Itu yang dia dengar. Akhirnya dia insaf kembali. Saudara-saudara, waktu dia sewa kamar di satu tempat, pagi-pagi dia bangun, dia mau beli sarapan pagi. Ketika dia pergi beli sarapan pagi, rupanya di kampung itu sudah banyak yang kenal dia, bahwa dia wanita tidak beres. Akhirnya dia, itu si Anu mulai menjauh. Setiap orang jumpa dengan dia menjauh. Setiap orang jumpa dengan dia menjauh. Dia tinggalkan dia. Tidak orang mau berpapasan, orang menjauh, ketakutan semua. Mulai ibu-ibu berpikir, hati-hati, jaga suami masing-masing, jaga anak masing-masing. Ada di sini perempuan tidak beres. Bisikan-bisikan itu mulai dia dengar. Saudara tahu? Hari Minggu dia pergi ke gereja. Dia ke gereja, sampai di gereja dia ikuti ibadah. Tidak ada orang yang mau duduk dengan dia satu bangku, menjauh semua. Orang tahu siapa dia. Lalu waktu kantong persembahan dijalankan sampai ke dia masukkan uangnya ke kantong persembahan itu. Tapi apa yang terjadi? Kolektan yang mengumpulkan persembahan itu, dia ambil kembali uang wanita ini dari kantong persembahan, dikembalikan ke dia. Uangmu tidak layak untuk pekerjaan Tuhan. Waduh, miris hati dia. Dikembalikan, diambil sendiri dari kolektan itu, ambil kembali uangnya, dikembalikan ke dia. Uangmu tidak layak untuk dikasih kepada Tuhan. Lalu dia pulang ke kamar, dia berpikir begini, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku insaf, tapi orang tidak menerima saya, masyarakat tidak menerima saya, gereja tidak menerima saya. Saudara tahu, dalam keheningan itu, dia tulislah share lagu, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku. Itu dia tulis share lagu itu dalam kondisi itu. Dia mulai berubah, akhirnya dia mulai menyerahkan hidup. Dan lama-lama lagu itu menjadi lagu yang populer di kalangan gereja-gereja tahun 90-an. Tapi Bapak Ibu, banyak cara Tuhan mencari orang yang jahat. Banyak cara Tuhan menolong kita, mengingatkan kita supaya kita berubah, supaya kita kembali ke jalannya. Yesus perhatikan, Yesus mau mencari. Dan yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Yesus menyelamatkan, Allah menyelamatkan. Sebagai gembala, Dia menyelamatkan kita. Sebagai juru selamat, Dia menyelamatkan kita. Kita lihat kembali di dalam ayat 12b. Aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Menyelamatkan.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyelamatkan kita bukan dengan tenang-tenang, tapi Allah menyelamatkan kita penuh dengan apa? Penuh dengan pengorbanan. Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib untuk membayar lunas hutang dosa kita. Keselamatan diberikan kepada kita gratis, tapi dikerjakannya dengan mencucurkan darah. Dikerjakannya dengan pengorbanan. Seharusnya kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan domba-dombanya. Domba-domba ini kalau ada yang tersesat, gembalanya berjuang untuk menyelamatkan dari tangan siapapun, dari tangan harimau pun, dari tangan orang yang ganas pun, tapi dia berjuang menyelamatkan dombanya. Begitulah pengorbanan Tuhan kepada kita. Dia mau berkorban untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yang penting kita membuka pintu hati, percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti seorang ibu rela berkorban buat anaknya. Saya ingat ada satu cerita, ada seorang anak muda di salah satu perkampungan tertangkap mencuri pemuda itu. Di kampung itu sudah satu ketetapan, setiap orang yang mencuri ketangkap betul-betul dihukum dengan hukuman gantung. Lalu anak muda ini ditangkap, lalu dibawa di sidang perkampungan, katakan apa? Kita hukum gantung dia. Besok jam 5 sore kita hukum gantung dia. Mulai jam 12 siang sudah disiapkan tali gantungan dan dia sudah diikat di tiang gantungan. Nanti jam 5 sore akan ditarik gantungan. Jam 5 sore pas akan bunyi lonceng seperti lonceng gereja. Ketika bunyi lonceng gereja, lalu tali gantungan ditarik. Jam 1 mulai, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 4 sudah standby semua. Semua yang menarik tali gantungan pun sudah siap. Jam 4.30 sudah standby semua. Jam 4.45 sudah standby semua. Jam 5.55 dia datang ke dalam hatinya, Tuhan ampunilah dosaku. Kasihilah ibuku yang sudah tua, yang mendengarkan ini. Hiburkan dia, kuatkan dia. Itu kata doa anak itu. Jam 6 pas, jam 6 pas semua sudah standby, lalu tinggal menunggu lonceng, lalu tali sudah dipegang semuanya, mau digantung. Lonceng tidak bunyi-bunyi. Ditunggu jam 5 lewat 1 menit enggak bunyi. Jam 5 lewat 5 enggak bunyi. Jam 5 lewat 10 enggak bunyi. Jam 5 lewat 10 enggak bunyi. Jam 5 lewat 15 enggak bunyi. Sampai setengah jam ditunggu, tidak bunyi loncengnya. Akhirnya di stop. Kalau sudah begitu biasanya itu dibatalkan hukuman. Lalu diturunkan, dibuka, lepaskan semuanya, batal hukuman. Ada seseorang curiga, kenapa lonceng tidak berbunyi? Lalu dia pergi ke bawah lonceng itu, dia lihat darah sudah menetes dari atas ke bawah. Lalu dia naik ke atas, dia cek, ternyata ibu anak itu naik ke atas, dia pegang anak lonceng itu. Ketika ditarik loncengnya, dia pegang anak lonceng itu, sehingga lonceng itu enggak bunyi, tapi tangannya selalu terantuk ke lonceng itu. Tangannya terus terantuk. Dia di lonceng tapi tak bunyi-bunyi. Kenapa? Karena dia pegang anaknya. Sampai lecet-lecet tangan ibu kandungnya. Kenapa dia lakukan itu? Demi menyelamatkan siapa? Anaknya. Supaya anaknya tidak digantung. Supaya anaknya dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan tangannya sendiri. Dengan darahnya sendiri, Dia menyelamatkan kita sebagai gembala yang agung. Dia menggembalakan kita. Mari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
Yang keempat, membawa keluar sebagai gembala tadi memperhatikan, mencari, menyelamatkan. Yang keempat, membawa keluar dari pembuangan. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ini perhatikan di sini bahwa Allah sendiri yang membawa mereka kembali keluar dari pembuangan. Pembuangan di mana? Di Babel. Dikeluarkan mereka dari situ. Dan nanti dalam pembuangan-pembuangan dosa kita, karena dosa kita merasa terbuang, akan dibawa kembali. Begitu cara Tuhan menolong kita, membantu kita. Gembala yang baik itu peduli. Gembala yang baik itu sangat baik. Gembala yang baik tidak lihat umatnya terbuang, dia cari. Sudah tersingkir, dia tolong, dia bantu. Mungkin di antara kita ada yang sedang merasa tersingkir, merasa terbuang, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak layak, tapi bisa Tuhan layakkan kembali. Buka pintu hati. Yesus mau mencari kita. Yesus mau menyelamatkan kita. Yesus mau membawa kita kembali ke jalan yang benar. Mungkin kita terbuang, tersesat jauh. Coba bayangin, bangsa Israel dibuang ke Babel, kenapa? Karena dosa, kesalahan mereka, karena pemberontakan mereka, karena perzinahan mereka menyembah berhala, dibuang ke Babel. 70 tahun di Babel, dia dijemput Tuhan kembali dengan cara Tuhan tersendiri. Dia turunkan Raja Kores, diubah cara berpikirnya, digerakkan, diizinkan kembali pulang ke tanah miliknya sendiri. Banyak cara Tuhan membantu kita, menolong kita, Bapak Ibu semua. Dia mau membawa kita, dan yang terakhir yang kelima, menggembalakan kita, ya. Itu dalam ayat 13, 14, 15, 16. Ini istilah menggembalakan. Memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya, itu gembala. Dia peduli kepada kita. Dia tuntun kita dia tidak permalukan kita, tapi diberikan yang terbaik buat kita. Dia bawa kita ke rumput yang hijau. Dia bantu kita, dia tolong kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Mari kita sungguh-sungguh mau digembalakan oleh Tuhan. Digembalakan keluar dari zona di mana kita tidak nyaman. Keluar dari zona di mana kita mungkin kita anggap itu enak tapi tidak enak menurut Tuhan, kita harus mau digembalakan keluar dari situ. Dan kalau kita kesulitan, minta kepada Tuhan. Tuhan kita itu baik, dia peduli kepada kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingat ada seorang mahasiswa, waktu dia kuliah di universitas yang terkenal, nilainya semua A, bagus semua. Dia lulus dengan cum laude. Dia bangga sekali, papanya mamanya bangga sekali, senang sekali, keluarganya bangga sekali. Ketika di wisuda, ya semua diumumkan dia nomor 1 di kampus itu. Setelah selesai wisuda, dia terima semua ijazahnya, dia melamar CPNS. Ujiannya transparan kan, nilainya langsung. Dia waktu ujian, dia kalah. Orang yang di bawah dia yang tidak cum laude lulus. Ujiannya semua pakai sistem komputer kan semuanya. Langsung nampak nilainya. Mulai dia bingung. Lalu beberapa minggu kemudian tes dia ke BUMN. Ketika tes dia ke BUMN, kalah lagi. Kawan-kawannya lulus. Mulai dia bingung. Kenapa? Dia coba melamar ke beberapa perusahaan. Kalah. Ditolak, kalah, ditolak. Terus akhirnya bingung dia. Sampai dia depresi berat, emosi sekali, sampai dia ambil ijazahnya. Dia bilang begini, percuma ijazah, dia mau sobek ijazah itu. Mau disobek, gak ada gunanya ijazah cum laude. Tapi tiba-tiba ada suara katakan, ijazah itu tidak salah.
Lalu dia pulang ke rumah, dia terdiam di kamar sendiri. Lalu ada suara yang berbicara di otaknya. Kenapa selama ini, kenapa kau gagal? Apa kau tidak sadar? Kenapa kau tidak sukses? Karena kau sombong, karena kau mengandalkan kemampuanmu, karena mengandalkan cum laude-mu, mengandalkan kehebatanmu. Lihat. Akhirnya dia mulai insaf, sadar. Akhirnya dia mulai, ya Tuhan aku salah. Dia mengaku kesalahannya, minta ampun kepada Tuhan. Mulai hari Minggu dia datang ke gereja, mulai ikut gereja. Ada kebaktian pemuda dia ikut, ada pendalaman Alkitab dia ikut mulai. Akhirnya mulai imannya bertumbuh, mulai semangat kembali, keluar dari zona itu. Akhirnya dia menjadi orang yang serius ikut Tuhan. Beberapa waktu kemudian ada penerimaan di BUMN yang paling bagus dan dia diterima, lulus, bekerja di situ. Luar biasa. Setelah dia kembali ke jalan Tuhan. Begitu cara Tuhan menolong kita. Kadang-kadang ya kenapa? Karena kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kehebatan kita. Makanya Yeremia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita lagi. Ada seorang penginjil. Penginjil istilah saya ini penginjil tanpa lembaga. Maksudnya penginjil tanpa lembaga itu dia tidak diutus gereja, tidak diutus yayasan, tidak diutus badan sending. Jadi dia sendiri yang berinisiatif untuk menginjili kemana-mana. Jadi biaya hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan, menyerahkan hidup setiap kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Pada suatu hari, Minggu pagi, dia pergi ke gereja. Uang dia nggak ada lagi. Uang persembahan pun tidak ada untuk ke gereja. Lalu dia begitu melangkah dari rumahnya, dia nyanyi dalam begini. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Dia rupanya lagu itu menjadi lagu kesukaan dia. Pagi, siang, malam di rumahnya selalu dinyanyikan. Begitu dia jalan 5 menit, sambil nyanyi-nyanyi mau ke gereja, di jalan dia menemukan uang 100.000. Wah, senang sekali dia. Dia nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib. Dia nyanyi betul. Dia jalan dia terus jumpa ke dia, ditukarkannya uang itu, sebagian dipakai untuk persembahan, sebagian dipakai untuk kebutuhannya. Anak ini luar biasa terus melayani. Besoknya dia mau pergi penginjilan. Uang dia hanya ada ongkos untuk pulang pergi. Istilah kita di Medan, naik angkot 1 kali, pulang angkot, ya itulah dia. Lalu Bapak Ibu Saudara, gila dia. Ongkos dia hanya untuk 2 pulang pergi. Begitu dia kasih ongkosnya di angkot, turun dia. Jalan kaki di sekitar 100 meter. Tiba-tiba ada pengemis, minta-minta. Hati dia mau memberi, tapi uangnya hanya ongkos apa? Pulang. Uangku ongkos pulang nggak bisa. Jalan dia lewat aja dia, ditinggalkannya pengemis itu. Sudah jalan dia 100 meter, suara katakan kasih itu uangmu, kasih itu uangmu. Balik lagi dia kasih uangnya ini. Ongkos pulang tidak ada lagi. Ya itu habis itu memberitakan Injil lah dia di sekitar di situ. Mau pulang, pas mau pulang. Lalu dia ingat, uang ongkos pulang tidak ada, bagaimana? Tapi dalam nama Tuhan Yesus pasti Tuhan tolong. Dia naik ke angkot, begitu naik ke angkot dia nyanyi dalam hati di situ. Lagunya pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ambil jalan mobil itu cepat, sudah mau sampai, dia bilang kepada kondekturnya, bang stop, saya turun di sini. Begitu stop mobil, kondekturnya bilang, abang silakan turun bang. Sudah ada tadi orang yang kasih ongkos abang katanya. Rupanya ada yang kenal dia di situ, lalu dikasih ongkosnya. Puji Tuhan dalam hatinya, tidak dipermalukan. Dia nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib.
Kau telah memikat hatiku. Pada suatu hari, ini peristiwanya, dia betul-betul kehabisan uang. Hanya ada sarapan pagi di rumah dia. Siang tidak ada lagi, sore nggak ada lagi, apa-apa tidak ada. Habis sarapan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, berikan makanan, kirimkan pertolongan. Sampai jam 11 tidak ada. Jam 11 tiba-tiba ada seorang bapak ketuk pintu rumahnya. Pak, tolong Pak, katanya, buka pintu. Kenapa Pak? Pak, tolong datang ke rumahku sekarang, anakku lagi sakit, tolong doakan katanya. Lalu dia pergi ke rumah bapak itu. Sampai di rumah bapak itu, didoakannya anak bapak itu. Didoakannya setengah jam di situ agak tenang. Sudah mau tenang, dia bilang kepada bapak yang punya rumah, Pak izin Pak, saya mau pulang Pak ya. Anak bapak sudah tenang. Lalu dia jalan, sudah sampai di pintu. Tunggu dulu Pak, kata tuan rumah bapak itu. Ada mau ku kasih sama bapak, duduk sebentar katanya. Lalu dia duduk. Bapak itu pergi ke kamar sekitar 5 menit di kamar. Lalu dia keluar dari kamar, dia bawa selembar cek. Lalu dia kasih, Pak ini sedikit berkat buat bapak. Dia lihat, tahu bapak ibu, cek itu angka nolnya banyak kali. Dia lihat di depan itu angka depan 5. Dia cek semua 500 juta. Hah? 500 juta. Dia lihat. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Dia bilang, terima kasih Pak. Lalu dia jalan. Jalan dia 5 menit, betulnya 500 juta. Diambilnya dari kantongnya, dilihatnya lagi 500 juta. Dia tutup lagi, dia pergi. Pulang dia cepat-cepat sampai di rumah. Sampai di rumah, begitu dia sampai di rumah, dia buka pintu rumah, dia tutup lagi. Sampai di rumah dia lihat lagi, betulnya 500 juta. 500 juta. Nyanyilah dia. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Pertolongan Tuhan begitu ajaib, memikat kita, menolong kita, membantu kita. Dia gembala yang baik, dia memperhatikan kita, dia mencari kita, dia menyelamatkan kita, dia membawa kita kembali keluar, bahkan menggembalakan kita, memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang baik, yang selalu peduli kepada kami, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu mengingatkan kami, membimbing kami, menginsapkan kami, menyadarkan kami semua. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Berkatilah mereka dengan nama mereka masing-masing. Tumpangkan tangan-Mu menjamah tiap-tiap mereka dengan nama mereka masing-masing. Jikalau mungkin ada beban, ada kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan, kendala-kendala yang sedang mereka hadapi. Apakah itu masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah kerjaan, semuanya kami serahkan kepadamu. Bahkan masalah kebutuhan kami semua kami serahkan kepadamu. Dan jikalau mungkin juga ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, tolong kami semua. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Jamalah mereka dengan nama mereka masing-masing. Berikan solusi yang terbaik untuk tiap-tiap kami dengan nama kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415. Kepada domba haus dan lesu,
ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.